Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tehanisha Ramadita. Saya berasal dari kelas MP 2019A. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi implementasi strategi Samudra Biru pada bisnis modern. Nah, materi ini saya ambil atau bersumber dari buku yang saya pelajari, yaitu buku Tren Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Manajemen Inovatif di Era Bisnis Modern, karya Dr. Insinyur Haji Suryanto Sugoto, yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2017 oleh CV Andi Offset. Simak ya teman-teman materinya. Strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy adalah strategi yang dipakai oleh para pebisnis dalam menjalankan bisnisnya, di mana strategi ini menciptakan ruang pasar baru untuk menjalankan bisnisnya tersebut. Jadi, para pebisnis membuka lahan atau membuka pasar baru untuk memasarkan produknya, sehingga tidak terjadi persaingan oleh pebisnis-pebisnis yang lain. Strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy ini dikembangkan oleh ahli bisnis yaitu Wee Chan Kim dan juga Rennie Morbrun. Nah, mereka mengembangkan konsep ini dengan tujuan agar para pembisnis memiliki inovasi baru dalam berbisnis, sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya persaingan yang ketat. Teman-teman, untuk memahami konsep dari Blue Ocean Strategy ini atau strategi Samudra Biru, mari kita analogikan bisnis di era modern ini dengan ekosistem laut, di mana pada ekosistem laut itu terdapat pantai, laut, nelayan, dan juga ikan-ikan. Kita analogikan konsep bisnis ini seperti ekosistem laut. Yang pertama ada nelayan. Nelayan itu terdiri dari banyak sekali jenis dan banyak sekali orang. Itulah yang disebut dengan para pembisnis dan pesaing-pesaing bisnis kita. Dan laut atau pantai adalah tempat atau pasar dan bisa disebut juga ruang di mana kita mempromosikan produk bisnis kita. Dan juga ada ikan-ikan yang disebut sebagai konsumen dari produk yang akan membeli produk kita. Seperti itu. Jika kita analogikan, kita berlayar atau menjaring ikan di daerah pantai yang mayoritas banyak sekali nelayan-nelayan yang juga mencari ikan di sana, kita akan bersaing dengan ketat dengan mereka, di mana ikan-ikan yang berada di sana jumlahnya tetap sama, namun produsen atau penjualnya itu semakin banyak. Otomatis kita akan hanya mendapat sedikit pendapatan yang kita peroleh dari ikan-ikan atau konsumen-konsumen tersebut. Namun, Blue Ocean Strategis ini mengajarkan pada kita untuk membuka lapak atau membuka ruang pasar baru, di mana Blue Ocean Strategis ini mengajarkan kepada kita untuk berani mengambil resiko dari hal-hal yang kita ambil nantinya. Jika para nelayan yang lain berlayar atau mencari ikan di dangkal atau di laut yang dangkal, kita berusaha untuk mencari ikan di daerah laut yang dalam atau laut lepas, di mana di sana lebih banyak ikan dan lebih sedikit pesaing bisnis kita. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi dan lebih maksimal. Seperti itu. Jadi, intinya Blue Ocean Strategis ini mengajarkan kepada kita bagaimana sih cara kita untuk menjalani bisnis yang kita punya dengan cara maksimal, optimal, dan memiliki persaingan yang minim agar tidak terjadi persaingan yang ketat bahkan tidak sportif dari pesaing-pesaing bisnis yang lain. Inti atau kunci dari keberhasilan implementasi strategi Samudra Biru ini adalah berani. Seorang pemimpin atau pembisnis harus berani dalam mengambil langkah, berani keluar dari zona nyaman, dan berani untuk menerima resiko yang akan diterimanya dengan langkah yang sudah ia ambil.
Pada penerapan strategi Samudra Biru ini, peran pemimpin sangat diperlukan loh, apalagi dalam mengambil keputusan dan mengambil langkah untuk menjalani bisnisnya. Karena langkah yang diambil adalah resiko yang akan diterima nantinya. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan tentang implementasi strategi Samudra Biru. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.